Satu amalan yang sangat ringan di lisan, tapi berat di timbangan pahalanya. Jangan lupa nonton sampai habis, sampai akhir video ini. Nanti di bagian akhir, insya Allah saya mau doain khusus untuk semua penonton yang sedang menghadapi masalah besar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ombudsman Channel dimanapun Anda berada, sehat-sehat ya. Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagianya tanpa batas, dan jangan lupa bahagianya tanpa syarat. Pokoknya orang-orang keren yang soleh-solehah wajib bahagia tanpa batas, tanpa syarat. Kalau masih saat ini ada kondisi yang kurang baik, persoalan yang nggak enak, saya cuma ngingetin buat teman-teman yang keren-keren semua, nggak boleh ngeluh ya. Wajib bersyukur, karena dengan bersyukur nanti Allah tambah lagi nikmatnya. Syukuri apa yang masih Allah titipkan kepada kita. Syukuri, jadi jangan kita malah ngeluh, fokus sampai yang kita nggak punya. Kita syukur aja, kita bersyukur atas apa yang masih Allah titipkan kepada kita. Ya, saya doakan semua selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam segala urusan, kekayaan harta yang berlimpah ruah dan berkah. Yang punya hutang segera lunas, yang hajatnya belum dikabul, segera Allah kabulkan. Kebahagiaan dan keselamatan dunia akhirat bersama orang-orang yang dicintai. Amin Allahumma amin. Teman-teman, di video kali ini saya mau sedikit cerita tentang apa? Tentang amalan, karena banyak banget yang suka ngobrol ke saya, itu Om kebanyakan amalan malah bingung. Om kebanyakan amalan malah nggak fokus. Sebetulnya kalau saya boleh bilang, saya mau cerita deh sekarang mah. Cuman satu amalan aja, tapi harus dahsyat amalannya. Satu amalan dahsyat untuk semua hajat. Kalau teman-teman pengen rezekinya lancar, pengen jodohnya segera datang, pengen hutangnya lunas, pengen badannya sehat, dan hidupnya pasti pengen semuanya tenang. Nah, semua itu gampang teman-teman. Semua itu bisa kita minta kepada Allah ya. Dan ada satu amalan yang nanti akan saya ceritakan. Amalan yang sangat sederhana, yang insya Allah bisa menjadi pembuka segala pintu pertolongan Allah. Satu amalan yang bisa menjadi pembuka pintu pertolongan Allah. Nanti dalam video ini saya akan cerita dan akan saya bahas satu persatu. Bukan satu persatu ya. Saya akan bahas satu amalan aja deh. Satu amalan yang sangat ringan di lisan, tapi berat di timbangan pahalanya. Nanti insya Allah bisa menjadi kunci untuk terkabulnya segala hajat kita. Ya. Jangan lupa nonton sampai habis, sampai akhir video ini. Nanti di bagian akhir, insya Allah saya mau doain khusus untuk semua penonton yang sedang menghadapi masalah besar ya. Tulis di kolom komentar, saya siap istiqomah. Silakan tulis di kolom komentar, saya siap istiqomah ya, biar dapat pertolongan dari Allah ya. Teman-teman semua, beneran nih hari ini saya mau ngajak semuanya duduk sebentar ya. Tarik nafas dalam-dalam dan renungkan satu hal deh. Renungkan satu hal. Berapa banyak hajat kita yang sampai saat ini belum dikabul? Berapa banyak? Coba renungkan ya. Mungkin rezekinya masih seret, atau mungkin utangnya masih numpuk, masih belum lunas-lunas. Atau juga ada yang mungkin jodohnya nggak datang-datang ya kan? Mungkin sakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, pernah nggak ngerasa seperti itu? Hidup seperti penuh dengan beban. Pernah nggak? Kalau pernah, tenang ya. Tenang teman-teman. Karena saya mau cerita di sini, ada satu amalan yang bisa jadi pintu keajaiban ya. Bisa jadi pintu pembuka keajaiban, mendatangkan keajaiban. Satu amalan ini untuk semua hajat ya. Amalan ini sangat sederhana, sangat sederhana. Semua orang bisa melakukannya asal mau ya. Asal mau.
bukan bisa atau nggak bisa. Ini persoalannya mau atau nggak. Kalau mau ya dijalankan. Nggak butuh modal biaya di sini mah ya. Nggak perlu jauh-jauh ke gunung-gunung gitu ya. Nggak perlu. Ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, sambil aktivitas boleh. Tapi duduk diam lebih baik ya. Duduk diam di atas sejadah lebih baik. Om Budi dari tadi ngomong aja amalannya apa? Amalannya sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Iya, cuman sholawat aja. Dengan menyebut nama Nabi, kita dengan penuh cinta, tapi dengan penuh harap dan iman. Ya, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Ya kan? Kita baca sholawat 1 kali, Allah baca sholawat buat kita 10 kali. Enak nggak? 1 diganti 10 tuh. Betul nggak? Kenapa sih? Sholawat tuh bener-bener dahsyat banget deh. Sholawat itu begitu dahsyat banget teman-teman. Sholawat bukan hanya kita sekedar pujian, tapi penghubung antara kita dengan langit. Sholawat itu antara kita dengan langit, penghubungnya sholawat. Nah, banyak banget manfaat dari sholawat. Bukan hanya untuk amalan-amalan hajat-hajat gitu ya, bukan. Tapi bisa membuka pintu rezeki, bisa mendatangkan ketenangan hati, bisa menghapus dosa-dosa, mengundang pertolongan Allah, bisa jadi perantara terkabulnya doa-doa kita, dinaikkan derajat kita. Pokoknya banyak banget manfaat dari sholawat. Kalau kita ngerti, kalau kita tahu. Dan yang luar biasa nih teman-teman, sholawat itu bisa diniatkan untuk semua hajat. Jadi bukan cuma hajat 1, 2, 3, 4, 5. Bukan cuma 1 aja, 1, 2, 3, 4, 5 bisa. Sholawat untuk semua hajat. Contoh mau rezeki ya baca sholawat. Mau jodoh baca sholawat. Mau lunas hutang baca sholawat. Mau sembuh baca sholawat juga. Keren nggak sholawat? Kalau keren, lakuin nih, lakuin. Coba baca sholawat yang banyak. Berapa kali Om? Jangan dikali ya. Di atas sejadah boleh, aktivitas boleh. Kalau dikali nanti hanyut ya. Kali itu sungai ya. Berapa banyak Om? Sebanyak-banyaknya. Beneran. Cara mengamalkannya bagaimana? Cara mengamalkannya, kadang-kadang kita bingung tuh. Ngamalkannya boleh nggak ya? Ibu-ibu sambil masak, boleh nggak ya? Misalnya, kita di perjalanan boleh nggak ya? Gitu. Apakah harus wudhu dulu nggak ya? Oke. Saya akan ceritakan sedikit, mungkin kalau kurang lengkap saya mohon maaf ya. Kalau kurang lengkap saya mohon maaf. Cara mengamalkan yang pertama apa? Niat. Niat dulu nih, niat kita. Buat apa sih baca sholawat? Ya, buat apa sih baca sholawat? Misalnya, niat saya itu untuk 1 hajat misalnya. Sambil berdoa saya, ya Allah, saya ingin lunas dari hutang ini. Saya bersolawat karena cinta Rasulullah dan berharap pertolonganmu. Nah, jadi misalnya saya punya hutang nih, hajat saya lunas hutang. Saya sebelum baca sholawat saya berdoa, ya Allah, saya ingin lunas hutang. Saya bersolawat karena cinta Rasulullah dan berharap akan pertolonganmu. Di awal boleh, nanti setelah sholawat boleh. Terus-terusan gitu aja ya. Yang pertama. Yang kedua apa? Mulai dari yang ringan dulu. Jangan langsung 1000, 2000 gitu. Nanti capek. Ternyata nggak istiqomah ya. Sekarang 1000, besok 500, besoknya nggak sholawat ya. Mulai misalnya dibagi nih. Kalau yang baru-baru belajar, minimal 100 deh sehari. Dibagi 5 waktu tuh. Setelah sholat subuh misalnya 25 kali. Setelah sholat 20 kali. 100 dibagi 5 nih. Jadi 20 kali. Udah duhur 20, udah asar 20, udah pagi 20, udah isya 20, 100 deh ya. Jadi minimal 100 saja. Udah subuh 20 kali, 20, 100 tuh. Nah, terus apa lagi? Nah, sekarang kita pilih bacaan sholawatnya mau yang mana? Mau yang pendek nih misalnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad boleh. Mau sholawat Jibril boleh. Sholawat ala Muhammad boleh ya. Tapi kalau saya lebih baik yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ya. Tuh. Niat yang benar, terus kita mulai dari yang ringan, terus kita bacaan sholawatnya mau yang mana. Silakan teman-teman pilih sendiri aja bacaannya mau yang mana. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan apa? Cara mengamalkan sholawat ini. Lakukan dengan hati, dengan rasa teman-teman. Bukan cuma sekedar ngucap-ngucap doang ya. Bukan asal baca, tapi hadirkan rasa cinta. Hadirkan rasa cinta, hadirkan harap, hadirkan keyakinan bahwa Allah akan menolong lewat sholawat.
Ya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, berharap kepada Allah, dan yakin kalau Allah akan menolong. Ya. Jadi jangan udah capek-capek bersholawat, kita masih ragu nantinya, kok Allah nggak datang keajaiban, kok nggak ada doa yang dikabul. Nggak, karena kita nggak yakin. Nih. Oke? Selanjutnya, ini yang kadang-kadang orang-orang nggak paham nih. Ya, orang-orang kadang nggak paham, terus kadang-kadang dibuat dijadikan biasa, padahal ini luar biasa. Kalau capek kita istirahat, itu gampang banget. Tapi dengan amalan ini nggak boleh istirahat, harus istiqomah. Ya, selanjutnya istiqomah. Lakukan setiap hari, nggak boleh putus. Jangan tergoda, nanti berhenti di hari keberapa. Misalnya hari kedua kan tergoda berhenti. Hari kelima tergoda berhenti. Jangan. Jadi istiqomah kan kalau bisa sampai wafat itu. Jangan sampai nanti gini. Kita baca sholawat tuh hanya untuk biar kita dikabulkan doanya aja. Hajat kita udah dikabul, nanti nggak sholawatan. Enggak. Terus istiqomah terus. Kalau bisa sampai ajal menjemput. Nanti manfaatnya banyak banget. Ya, banyak banget yang masuk ke YouTube saya, kisah-kisah ya, testimoni itu banyak banget. Ada mungkin ibu rumah tangga tuh yang nggak kerja, suaminya di PHK, di rumah nggak kerja juga, hutangnya numpuk, udah putus asa tuh suami istri tuh. Kemudian sholawat minimal 1000 sehari, semalam, tiap malam, jadi 25.000 sehari misalnya, malamnya 1000, paginya 5.000, sampai sore 10.000, oh banyak banget. Terus setelah sholawat dia niat, dia bilang sama Allah, doa sama Allah, ya Allah lunaskan hutang kami, ya Allah beri kami jalan keluar. Tiba-tiba ya, setelah istiqomah hari demi hari dilakukan, didawamkan istiqomah dengan cucuran air mata dan penuh harapan serta keyakinan kepada Allah, di hari 30 ya, ada orang yang nggak dikenal datang ngebantu. Allah mah dari mana aja ya. Cara Allah tuh banyak banget untuk ngebantu kita mah. Kita aja yang kadang-kadang masih pakai logika. Padahal kalau jalur langit mah nggak usah pakai logika, teman-teman ya gitu ya. Rezeki itu datang dari arah nggak disangka-sangka. Jadi gimana Allah aja. Ketika kita sudah connect kepada Allah, pasrah kepada Allah, ya Allah ngasih rezeki dari mana aja. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah Maha Kuasa ya. Dan sholawat itu pintunya, pintu pembuka rahmatnya. Nggak ada yang sia-sia dengan baca sholawat ya. Pokoknya kuatkan niat, kuatkan keyakinan. Jangan anggap amalan ini kecil. Jangan anggap amalan ini enteng ya. Kalau belum kita bisa istiqomah ya. Allah itu Maha melihat, teman-teman. Allah Maha mendengar. Yang penting hati kita terhubung dan kita merasa mencintai Rasulullah. Kita berharap doa kita dikabul oleh Allah melalui sholawat ya. Allah itu Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha segalanya bagi kita. Yang penting hati kita terhubung dan kita tetap yakin walaupun belum kelihatan keajaiban, walaupun belum ada hasilnya. Jangan capek berdoa. Bisa jadi ini di saat kita berdoa kita nggak sabaran, padahal Allah sudah dekat, Allah sudah mau mengabulkan doa kita. Jangan sampai seperti itu ya. Allah tuh udah mau mengabulkan doa kita, kita aja nggak sabaran berhenti, padahal cuma sehari lagi Allah pasti kabulkan. Istiqomahkan ya. Yuk sekarang sama-sama teman-teman kita merenung, kita berdoa, kita tundukkan kepala kita berdoa sama-sama agar Allah mengabulkan doa kita semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah Rahmanirrahim. Ya Razzaqallahu Sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kepadamu kami berharap ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang dalam kesulitan, yang rezekinya seret, yang terlilit hutang, yang belum bertemu jodoh, atau yang sedang sakit ya Allah, maka dengan wasilah sholawat ini, bukakanlah jalan keluar, lapangkan rezekinya ya Allah, hadirkan keajaiban. Bersihkan hati kami, kuatkan langkah kami ya Allah. Amin Allahumma amin. Teman-teman, kalau dirasa video ini manfaat, boleh dong dibagikan ke teman-teman yang lain, di-share silakan. Jangan lupa di-subscribe, like, di komen juga yang baik-baik. Tulis di kolom komentar, saya siap istiqomah sholawat ya. Saya siap istiqomah sholawat. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon saya dimaafkan. Pokoknya pesan saya, jangan capek jadi orang baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.